Halo semuanya. Di sini kami dari kelas manajemen 6D, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unika Santo Tomas Medan. Di video kali ini kami akan membagikan pengalaman kami tentang perkuliahan kami di mata kuliah Ekonomi Manajerial yang diajarkan oleh Bapak dosen kami yaitu Pak Riko Sianturi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arif Wadidar Cipro. Saya Ranggo Sinoporat. Saya Grace Wahyuni Papahan. Saya Devina Putri. Saya Grace Kristina Gajulo. Baik, sebelum masuk ke penjelasan tentang bagaimana pengalaman kami selama di mata kuliah ini, saya akan memberikan sedikit dahulu penjelasan tentang apa aja sih yang diajarkan oleh Bapak dosen kami tentang mata kuliah Ekonomi Manajerial ini. Jadi, sederhananya, ekonomi manajerial adalah ilmu yang menggabungkan konsep ekonomi dan manajemen untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat. Ilmu ini menggunakan teori ekonomi seperti permintaan dan penawaran, biaya produksi, dan struktur pasar, yaitu untuk membantu bisnis berjalan lebih efisien dan menguntungkan. Sebagai contoh, dalam bisnis, pemilik perusahaan harus menentukan harga jual. Jika harga terlalu tinggi, pelanggan bisa beralih ke kompetitor atau perusahaan yang lainnya. Sebaliknya, jika terlalu rendah, keuntungan bisa berkurang atau bahkan rugi. Dalam ilmu ekonomi manajerial, kita bisa menganalisis data dan menghitung harga yang paling optimal. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial memiliki cakupan yang cukup luas, tapi secara umum bisa dibagi menjadi dua aspek, yaitu satu adalah ekonomi mikro dalam bisnis. Yaitu ekonomi mikro dalam bisnis ini adalah menganalisis permintaan dan penawaran untuk memahami pola konsumsi pelanggan, memahami elastisitas harga, yaitu bagaimana perubahan harga bisa mempengaruhi jumlah barang yang dibeli konsumen. Mengelola biaya produksi agar perusahaan bisa menekan pengeluaran tanpa mengurangi kualitas produk. Mempelajari struktur pasar, misalnya bagaimana strategi bisnis berbeda antara perusahaan yang bersaing di pasar bebas, monopoli, ataupun oligopoli. Yang kedua adalah ekonomi makro dan faktor eksternal, yaitu mengamati pengaruh inflasi, suku bunga, dan kebijakan pemerintah terhadap bisnis. Memahami dampak pertumbuhan ekonomi terhadap daya beli masyarakat, menyesuaikan strategi bisnis dalam menghadapi kondisi ekonomi yang berubah-ubah. Dan bagaimana sih ekonomi manajerial membantu bisnis di dalam dunia nyata? Yaitu terdapat berbagai aspek. Misalnya yang pertama, sebagai agar bisa menentukan harga produk perusahaan, agar tahu apakah produknya memiliki permintaan elastis atau tidak. Jika elastis, harga harus ditentukan dengan hati-hati agar tidak kehilangan pelanggan. Jika tidak elastis, perusahaan bisa menaikkan harga tanpa takut kehilangan banyak pembeli. Manfaat mata kuliah Ekonomi Manajerial bagi mahasiswa, yang pertama, membantu berpikir logis dalam mengambil keputusan. Dengan memahami ekonomi manajerial, kita jadi terbiasa menganalisis keuntungan dan kerugian sebelum mengambil keputusan. Ini bisa diterapkan dalam berbagai hal, misalnya saat kita harus memilih antara kerja part-time atau fokus kuliah penuh. Yang kedua, berguna bagi mahasiswa yang ingin berbisnis. Kalau kita ingin memulai usaha, mata kuliah ini sangat membantu dalam menentukan harga, mengelola biaya, dan membaca kondisi pasar. Misalnya, saat saya mencoba berjualan online, saya sadar bahwa menentukan harga yang tepat bukan hanya soal menutup modal, tapi juga melihat daya beli pelanggan dan harga kompetitor. Yang ketiga, menambah wawasan tentang dunia kerja. Banyak perusahaan besar menggunakan konsep ekonomi manajerial dalam membuat strategi bisnis. Jadi, kalau kita ingin bekerja di bidang manajemen, pemasaran, dan keuangan, memahami ekonomi manajerial bisa menjadi nilai yang tambah. Terima kasih. Di sini saya akan memberikan pengalaman untuk pengambilan mata kuliah manajerial ini. Di sini
Belajar bagaimana teori dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih efektif. Salah satu pengalaman yang saya dapatkan adalah ketika dosen memberikan studi kasus tentang bagaimana perusahaan menentukan harga produk mereka untuk memaksimalkan keuntungan. Kami diminta untuk menganalisis data permintaan dan biaya, lalu menggunakan konsep seperti elastisitas harga, analisis marginal, teori produksi untuk menentukan strategi penetapan harga terbaik. Saya juga belajar menggunakan alat seperti analisis regresi untuk memprediksi tren pasar dan memahami dampak terhadap keputusan bisnis. Selain teori itu, kami juga melakukan simulasi bisnis di mana setiap kelompok berperan sebagai manajer perusahaan yang harus membuat keputusan berdasarkan kondisi pasar yang berubah-ubah. Pengalaman ini membantu saya memahami bagaimana faktor ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan persaingan pasar dapat mempengaruhi strategi bisnis. Secara keseluruhan, mata kuliah ini memberikan wawasan yang sangat berguna dalam dunia bisnis dan meningkatkan kemampuan saya dalam menganalisis dan serta mengambil keputusan berbasis ekonomi. Pengalaman saya dalam mempelajari mata kuliah ekonomi manajerial yang pertama adalah pada awalnya saya merasa kesulitan memahami konsep seperti permintaan, penawaran, elastisitas harga, serta teori produksi dan biaya. Namun, setelah mengikuti perkuliahan dengan berbagai studi kasus, diskusi kelas, dan tugas analisis, saya mulai memahami bagaimana teori ekonomi diterapkan dalam pengambilan keputusan bisnis. Salah satu pengalaman yang berkesan adalah saat mengerjakan tugas analisis strategi harga. Dari tugas ini, saya belajar bahwa penentuan harga tidak bisa sembarangan, tetapi harus mempertimbangkan biaya, perilaku konsumen, dan persaingan pasar. Adalah saat mengerjakan tugas analisis strategi harga. Dari tugas ini, saya belajar bahwa penentuan harga tidak bisa sembarangan, tetapi harus mempertimbangkan biaya, perilaku konsumen, dan persaingan pasar. Selain itu, diskusi kelas membantu saya berpikir lebih kritis dalam memahami bagaimana cara kerja perusahaan. Secara keseluruhan, ekonomi manajerial yaitu ilmu yang dapat sangat penting dalam dunia bisnis dan manajemen. Dengan mempelajari mata kuliah ini, kita bisa memahami bagaimana perusahaan mengambil keputusan, bagaimana faktor-faktor ekonomi mempengaruhi bisnis, serta bagaimana cara menghadapi tantangan di dunia usaha dengan strategi yang tepat. Sekian dari penjelasan kami yang dapat kami sampaikan. Semoga pengalaman yang dapat kami berikan dapat memberi semangat kepada Bapak dosen untuk semakin giat dalam mengajar dan kepada teman-teman kami, semoga dapat membantu dan dalam hal pembelajaran.